Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara Baper Gatrik, Bedah Paper bersama Perpustakaan Ditjen Gatrik. Dengan tema kita hari ini, 100% Renewable Electricity in Indonesia. Izinkan saya, Siva Ayu Islami, pengolah data pada Ditjen Ketenagalistrikan untuk memandu acara webinar pada siang hari ini. Telah hadir bersama kita Bapak Pandu Satria Jati selaku Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik. Selamat siang, Pak Pandu. Ya, Mbak Siva, ya Bapak Ibu semuanya, Pak David, Pak Indra, Pak Yuda, salam kenal. Baik, selamat siang juga Bapak. Selanjutnya, telah hadir juga narasumber kita pada siang hari ini Bapak David Fernando Silalahi, ST Master of Engineering, yang saat ini sedang mengambil doktoral program atau PhD candidate di Australian National University, Canberra, Australia. Selamat siang, Pak David. Selamat siang, selamat sore dari Canberra. Oh iya, udah sore ya Pak di sana ya. Iya, kita beda 4 jam ya. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk webinar siang atau sore hari ini. Selanjutnya, ada narasumber penanggap kita dalam bedah paper ini. Yang pertama ada Bapak M. Indra Al-Irsyad. Beliau saat ini menjabat sebagai peneliti Media Brin, co-editor in Chief Indonesia Journal of Energy. Selamat siang Pak Indra, selamat bergabung. Siang, Mbak Siva. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih juga, Pak. Kemudian, sebagai narasumber penanggap kedua kita, yaitu Bapak Yoda Nusia Putra, yang saat ini merupakan bagian dari Divisi Panas Bumi, Direktorat Manajemen Proyek dan EBT PT PLN Persero. Selamat bergabung, Pak Yoda. Baik. Adapun tujuan acara kita hari ini yaitu dalam rangka meningkatkan literasi dan menambah wawasan terkait energi terbarukan. Pokja Humas dan Layanan Informasi Publik, serta Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan
mendengarkan acara Baper Gatrek ini dengan harapan dapat menambah wawasan dan informasi bagi para pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Baper merupakan bagian dari rangkaian kegiatan perdana Forum Literasi Ketenagalistrikan di tahun 2024 ini. Kegiatan lainnya dari rangkaian Forum Literasi Ketenagalistrikan ini antara lain ada webinar bedah buku bidang teknik, ngopi, dan juga bedah buku battle series, serta yang terakhir terdapat alumni talk. Sebelum acara dibuka, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dalam ruang Zoom terlebih dahulu. Baik, yang pertama, dimohon kepada seluruh peserta Zoom untuk menggunakan format penamaan yang ada, yaitu nama, strip, unit kerja. Saya ulangi, nama, strip, unit kerja. Selanjutnya, peserta yang akan bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, yang kemudian panitia akan memilih pertanyaan pada kolom chat untuk dijawab oleh narasumber. Terdapat souvenir menarik untuk satu penanya terbaik. Link daftar hadir dan evaluasi akan disampaikan oleh panitia di kolom chat. E-sertifikat hanya akan diberikan kepada para peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Baik, untuk susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, akan dimulai dengan sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang akan diwakili oleh Bapak Pandu Satria selaku Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, lalu pemaparan materi dari narasumber kita pada FIT yang diberikan waktu 25 menit, kemudian akan lanjut ditanggapi oleh Pak Indra dan juga Pak Yoda, dengan masing-masing kami berikan waktu kurang lebih 10 menit. Sesi tanya jawab kemudian akan diberikan waktu 30 menit dan yang terakhir penutup. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar sekalian, setelah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Pandu yang sekaligus membuka acara Baper Gatrik pada hari ini. Kepada Pak Pandu kami silahkan. Terima kasih Mbak Siva, suara saya terdengar ya Mbak Siva ya. Izin Bapak Ibu teman-teman semua, izin saya menyampaikan sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ibu Ida Nuryatin Vinahari pada pembukaan bedah paper 100% Renewable Energy in Indonesia hari Senin 29 Januari 2024. Yang kami hormati para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian SDM, Kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah atau yang mewakili. Yang kami hormati narasumber acara kita hari ini, Mas David Fernando Siralahi. Mas David ini teman seangkatan ASN Kementerian SDM dan saat ini sedang tugas belajar di Australia National University ya Mas ya. Kami doakan cepat balik Mas, juga cepat melanjutkan lagi ini apa yang didapat di sharing ke teman-teman lebih clear lagi gitu ya. Terima kasih juga para penangga bedah paper Pak Yuda Nusia Putra dari Divisi Panas Bumi PLN. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Pak Indra Al Rashid, peneliti ahli media di BRIN. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu dan khusus tentunya para peserta bedah paper yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat karunia-Nya pada hari ini. Pada siang hari ini kita bertemu melalui Zoom meeting dalam acara bedah paper yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kalau Bapak Ibu belum follow, ada medsosnya yaitu perpus.gatrik, silahkan Bapak Ibu untuk bisa follow akun Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Acara bedah paper atau baper ini merupakan bagian dari forum literasi untuk peningkatan informasi di bidang ketenagalistrikan yang diselenggarakan Perpus Gatrik secara rutin. Jadi ini masih awal tahun, jadi bedah paper ini adalah kegiatan forum literasi yang pertama. Dan acara ini menjadi sarana berbagi pengetahuan dari pegawai Ditjen Ketenagalistrikan khususnya melalui karya tulis yang telah dipublikasikan. Selain itu, melalui acara bedah paper ini, kami di Perpus Gatrik ingin mengajak para pegawai dan juga masyarakat khususnya atau publik untuk bersama-sama kita belajar, meningkatkan literasi, informasi, dan meningkatkan pengetahuan kita di bidang
energi dan khususnya ketenaga listrikan melalui karya-karya tulis yang terkait dengan isu-isu terkini. Jadi Ibu Bapak yang berbahagia, paper yang akan dibedah pada siang hari ini berjudul 100% Renewable Energy in Indonesia. Ini karya bersama ya Mas David Fernando Silalahi dan rekannya Andrew Blackers and Cheng Cheng. Jadi Mas David ini seperti yang kami ketahui saat ini kandidat PhD ya di Australian National University dan paper yang ditulis bersama dua rekannya ini secara ringkas membahas cara-cara bagaimana kita menuju nol emisi gas rumah kaca di Indonesia di khususnya di sektor energi ya dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi dan kemakmuran serta elektrifikasi khususnya di transportasi dan industri. Kami nilai karya tulis Mas David dan rekan-rekan ini merupakan hal yang menarik khususnya untuk dibahas dalam upaya di Indonesia saat ini menuju transisi energi. Kami mengapresiasi kehadiran para penanggap bedah paper ini, Pak Yoda Nusia Putra dari Divisi Panas Bumi PLN dan Pak Indra Al-Rashid dari peneliti ahli media BRIN yang kami harapkan nanti dapat menggali lebih dalam ya Pak ya dan lebih komprehensif dari sisi akademisi maupun praktisi terkait dengan karya tulis ini. Jadi bagaimana nanti dari kami di Kementerian SDM yang saat ini tengah menuju transisi energi melalui berbagai program dapat pula mendapatkan hal-hal yang ingin diharapkan gitu ya terkait dengan menuju transisi energi ini dan nanti mungkin dapat mengungkapkan hal-hal baru yang mungkin belum terungkap dan menjadi sarana untuk diskusi nanti di sesi tanya jawab dalam paparan yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Pak David. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan narasumber Pak David, Pak Yuda, Pak Indra yang berkenan hadir siang hari ini berbagi bersama kami. Kami juga ucapkan terima kasih kesediaan para peserta. Saat ini jumlah peserta ada 97, hampir 100 Mas David ini semua ingin menyimak diskusi bersama Mas David. Mudah-mudahan terus bertambah dan bertahan karena nggak lama ya ini kan 1 jam lebih sedikit kita selesai dan kami tentunya berharap acara ini bisa memberikan informasi bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengembangan dalam rangka pengembangan transisi energi di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat berdiskusi. Semoga melalui acara ini kita bisa menggali manfaat sekaligus menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari ditandatangani. Terima kasih Mbak Siva, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Pandu yang telah menyampaikan dan mewakili Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal untuk membuka acara Baper Gatrik hari ini. Sebelum menginjak ke acara selanjutnya, izinkan kami untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan kepada para peserta untuk dapat menyalakan kameranya di ruang Zoom. Bisa dinyalakan terlebih dahulu, teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. Hitungan untuk berfoto akan saya mulai. 1, 2, 3. Operator mohon bersiap. Iya, baik. Jadi di sini ada 5 slide yang bersifat. Jadi saya akan melakukan 5 kali screenshot. Untuk slide Baik, yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Dan untuk slide kelima, yaitu 1, 2, 3. Terima kasih, Mas Iqbal. baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk para peserta sekalian untuk yang sudah berpartisipasi dalam sesi foto ini. Bapak, Ibu, peserta webinar sekalian, memasuki acara inti, izinkan kami untuk membacakan profil singkat narasumber pada webinar hari ini. Bapak David Fernando Silalahi adalah ASN pada Ditjen Ketenaga Listrikan. Melaporkan, nanti kita bisa cek dia sudah bikin akun atau belum gitu. Mohon untuk menunggu sesinya sebentar, teman-teman. Baik.
Bapak David Fernando Silalahi merupakan lulusan Master Joint Program UGM ITB Karlsruhe Institut Teknologi Jerman dan kandidat doktor pada School of Engineering di Australian National University dengan topik penelitian 100% Renewable Energy Integration for Indonesia. Kali ini, Pak David akan berbagi tentang salah satu paper hasil penelitian beliau tentang 100% Renewable Electricity in Indonesia. Telah disinggung secara singkat oleh Bapak Pandu, paper ini menjelaskan tentang cara-cara menuju nol emisi gas rumah kaca terkait energi di Indonesia, dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi dan kemakmuran, serta elektrifikasi, transportasi, pemanas, dan industri. Hasil penelitian terbaru ini mengungkapkan bahwa Indonesia mampu mendekarbonisasi sektor listriknya pada tahun 2050, di mana ekonomi masyarakat Indonesia yang jumlahnya akan mencapai 335 juta jiwa diharapkan sudah sejahtera. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak paparan dari Pak David selama kurang lebih 25 menit ke depan. Kepada Pak David, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Siva. Mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Dengar jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Pandu sudah mewakili Bu Setdisden untuk memberikan opening ya. Luar biasa memang forum ini untuk kita berbagi pengetahuan gitu ya, khususnya pegawai Gatrik yang sedang studi di luar negeri. Terima kasih juga Mbak Dina, Mbak Anggi, Mbak Siva yang sudah ini ya menyiapkan acara ini sehingga bisa terlaksana hari ini. Saya mungkin mengucapkan ini juga ya, menyapa teman-teman ini ya Ditjen Ketenagalistrikan dan secara luas teman-teman Kementerian SDM yang saya lihat hadir banyak sekali gitu ya mewakili dari berbagai eselon 2. Dan tentunya ini ya sahabat saya dari yang hari ini jadi panelis, ada Pak Yoda. Pak Yoda ini sebetulnya sahabat juga, teman ketika studi S2 gitu ya. Kemudian beliau di PLN dan saya di kementerian dan beberapa kali berdiskusi juga gitu ya. Semoga nanti diskusinya semakin menarik gitu ya. Kemudian ada Pak Indra juga. Pak Indra ini ya orang kita juga tadinya gitu ya di Kementerian SDM, lalu sekarang bergabung dengan BRIN dan teman berdiskusi juga gitu ya. Semoga dengan adanya beliau-beliau ini semakin menarik diskusinya gitu ya. Baik, saya mungkin akan presentasi kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ini seperti tadi disampaikan oleh ini ya Mbak Siva. Jadi paper ini sebetulnya bagian dari studi saya. Jadi ini paper keempat yang saya tulis sebagai syarat untuk lulus sebetulnya gitu ya. Jadi ada dua lagi yang sedang dalam penulisan gitu ya. Nah, intinya paper ini adalah mendiskusikan bagaimana kira-kira Indonesia kalau nanti ini ya 100% listrik kita yang kita pakai setiap hari itu ini ya rendah karbon gitu ya. Tentunya berasal dari energi terbarukan gitu ya. Makanya judulnya 100% Renewable Electricity in Indonesia gitu ya. Jadi disclaimer, paper ini ditulis bersama, bukan saya sendiri gitu ya. Jadi saya mahasiswa yang dibimbing oleh profesor saya, Profesor Andrew Blakers, yang juga sekitar 2 minggu lalu ini ya ada sharing session dengan di BTKE di Cikini gitu ya, dan itu diprakarsai oleh ini ya Australian Embassy gitu ya. Jadi sharing tentang pump hydro storage. Nanti itu ada juga kita ulas di sini. Baik. Mungkin sebelum mengawali, saya ingin menunjukkan video ini ke Bapak Ibu. Ini adalah emisi per kapita ini ya seluruh dunia gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat perkembangannya dari tahun 1800-an, tahun 1900 sampai sekarang itu sudah di tahun 2022 gitu ya. Ini terlihat betul bahwa ada kesenjangan gitu ya. Sebetulnya ada negara-negara yang emisi karbonnya itu masih rendah. Nah, ini kalau kita lihat legendnya ini, yang warna putih mengarah kuning itu sebetulnya masih kecil emisinya gitu ya. Ini biasanya banyak ini negara-negara di Afrika gitu ya. Ini kaitannya dengan kesejahteraan juga sebetulnya. Nah, coba kita lihat yang sebelah kiri ini adalah Amerika gitu ya dan Kanada gitu ya. Mereka kan negara maju gitu ya. Terlihat betul di sini emisi per kapitanya itu tinggi. Lalu sama seperti di Rusia gitu ya. Lalu di beberapa negara di ini ya Semenanjung Arab gitu ya.
Kemudian di Australia, mereka ini emisinya tinggi, sudah di atas 10 ton gitu ya, atau bahkan 20 ton. Tapi kita Indonesia baru di kisaran angka 2, sekian gitu ya, ton per tahun gitu ya, per kapita. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah, katakanlah Indonesia suatu saat akan menjadi negara maju gitu ya, maka warna kita itu, warna di sini itu akan berubah seperti Australia gitu ya, atau seperti Rusia gitu ya, atau seperti Amerika gitu ya. Artinya kalau Indonesia nanti di tahun 2045 seperti sering dibicarakan itu menjadi Indonesia emas gitu ya, atau 2050 kita sudah menjadi negara kaya, sejahtera, paling tidak seperti Singapura, masa iya enggak gitu ya. 30 tahun dari sekarang kita nggak bisa menyamai tetangga kita gitu ya. Nah, bisa jadi emisi kita akan setebal ini gitu ya, seperti di negara-negara maju. Tetapi kita tidak mau menuju ke sana gitu ya. Makanya kita harus ada upaya mendekarbonisasi gitu ya, sistem energi kita gitu ya, supaya perubahan iklim global tidak semakin parah gitu ya. Itu yang sudah dibicarakan dari COP ke COP gitu ya. Yang kemarin terakhir juga gitu ya. Terus dibicarakan tapi memang belum nampak realisasinya gitu ya. Nah, berangkat dari slide ini, saya mungkin membawa konteks ke Indonesia. Nah, ini kira-kira situasi di Indonesia terkini gitu ya. Jadi izin Bapak Ibu, ini mungkin saya sampaikan bahwa kira-kira ini poin-poin ini yang akan selalu menjadi ini ya. Kenapa orang membicarakan transisi energi? Kenapa membicarakan energi bersih, energi rendah karbon gitu ya? Tentu yang pertama adalah kita, seperti saya sampaikan tadi, kita itu salah satu ini ya negara yang ini ya mengemisikan karbon itu terbesar di dunia. Kita masuk dalam 10 besar. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira eh, 2,3 ton CO2 equivalent per orang gitu ya. Izin Bapak Ibu sebentar. Baik, nah itu lalu populasi kita tumbuh terus gitu ya. Jadi kita saat ini kira-kira 270 sekian juta. Nanti di 2050 kita diperkirakan sudah mencapai 335 juta penduduk gitu ya. Nah, tentu kalau emisi karbonnya besar dan populasi orangnya besar, maka bisa dibayangkan semakin tinggilah ini ya polusi di negara kita gitu ya. Polusi karbon yang memperparah perubahan cuaca gitu ya. Nah, tentu itu ya. Lalu konsumsi kita masih terus naik gitu ya. Memang saat ini baru di angka 1000-an kWh per kapita gitu ya. Kemarin dari angka capaian kinerja SDM memang masih di angka 1 gitu ya, 1 MWh per kapita. Tetapi kalau kita menjadi negara maju gitu ya, seperti negara-negara OECD atau paling tidak tetangga kita lah, Malaysia atau Singapura, kita akan mencapai paling tidak 10 gitu ya, 10 MWh per kapita. Nah, kalau nanti kita akan melakukan elektrifikasi di transportasi gitu ya, memakai kendaraan listrik, mobil listrik, sepeda motor listrik, memasak dengan kompor induksi gitu ya, maka kita bisa jadi 20 ini ya megawatt hour per kapita konsumsinya gitu ya. Jadi itu sangat mengkhawatirkan kalau kita business as usual, artinya seperti saat ini kita masih menggunakan batu bara dan gas itu kira-kira 83% gitu ya. Maka ini akan menimbulkan lebih banyak emisi karbon gitu ya. Nah, untungnya Indonesia sudah berani gitu ya, sudah berkomitmen untuk net zero emission nanti di 2060 gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya, benar nggak sih, bisa nggak sih Indonesia gitu ya menuju net zero emission di sektor ketenaga listrikan paling tidak gitu ya. Bisa nggak kita mencukupi kebutuhan energi kita secara domestik gitu ya. Dan kira-kira harganya seperti apa? Perlu naik tarif nggak gitu? Atau jangan-jangan lebih murah? Nah, itu kira-kira yang mau dilihat atau mau diteliti di dalam paper ini. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi kita melihat kecukupan atau kemandirian energi kita dan affordability-nya atau berapa nanti kira-kira keekonomiannya. Apakah masih bersaing gitu ya dan bisa masyarakat beli tanpa khawatir gitu ya. Baik. Nah, lalu ada banyak sekali pendapat yang mengatakan begini, tidak mungkin 100% listrik atau energi itu dari terbarukan itu. Nah, itu banyak sekali dari pendapat-pendapat yang ini ya, yang oposisi
terhadap energi terbarukan dan kemungkinan mereka adalah orang-orang yang pro energi fosil gitu ya. Nah, kita lihat fakta-faktanya bahwa kalau sumber energi itu dari batu bara, minyak, dari gas itu ya, dia kira-kira 75% atau 3/4 dari emisi gas rumah kaca dunia gitu ya. Nah, kalau ini diteruskan ya kita nggak akan ada ini ya, nggak akan bisa mereduksi karbon kita gitu ya. Lalu saat ini eh, energi surya atau solar PV gitu ya dan angin adalah ini ya eh, prospek yang paling tepat gitu ya, paling bisa sangat cepat untuk menggantikan batu bara, minyak dan gas itu gitu ya, atau mendekarbonisasi gitu ya. Dan juga silikon solar cell itu 95% dari market yang ada gitu ya. Jadi itu menjadi dalam tanda petik itu semua teknologi atau apa yang dibutuhkan untuk membangkitkan listrik dan juga menjaga kestabilannya itu sebenarnya sudah ada gitu ya, tinggal dipakai gitu ya. Dan harganya turun terus gitu ya. Nah, secara bukti apakah memang 100% energi terbarukan ini memungkinkan gitu ya. Pada faktanya di Scotland gitu ya tahun 2020 konsumsi listriknya itu sudah 97% dari energi terbarukan gitu ya. Tinggal sedikit lagi, tinggal 3% lagi. Mereka akan 100% gitu ya. Lalu untuk di Denmark kurang lebih 72% gitu ya. Dan itu didominasi dari energi angin gitu ya. Nah, untuk di Australia kurang lebih mirip gitu ya, 71% gitu ya. Eh, ini sebetulnya realisasi tahun terakhir lebih tinggi lagi gitu ya. Ini data tahun 2021. Jadi ada waktu-waktu tertentu selama 10 hari gitu ya, mereka disuplai oleh 100% energi terbarukan gitu. Jadi dengan kata lain, 100% listrik EBT atau 100% energi terbarukan itu sebetulnya sudah ada prakteknya gitu ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu kira-kira. Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya ini ya, gas rumah kaca itu emisinya seperti apa sih sumber-sumbernya gitu ya. Ini di gambar yang bagian kanan gitu ya. Nah, memang sektor energi itu yang paling besar sumbangannya, kontribusinya gitu ya. Maka untuk itu kalau kita bisa menyelesaikan sektor energi, maka 3/4 masalahnya selesai gitu kira-kira ya. Nah, ini yang mau dibicarakan gitu ya. Bagaimana kita mendekarbonisasi energi kita, utamanya sumber listriknya. Ah, gitu. Baik, mungkin saya lanjutkan lagi. Nah, ini juga untuk pengantar Bapak Ibu. Jadi saya mau sampaikan di sini, kalau di slide yang sebelah kiri ini menunjukkan bahwa tren untuk pembangkit baru gitu ya, pembangkit yang diinstal dari tahun ke tahun, tambahan kapasitas itu didominasi oleh ini ya, eh, apa namanya, energi surya, solar PV gitu ya, yang bagian kiri ini. Jadi kalau dibandingkan dengan angin, gas, batu bara, hidro, bio, nuklir dan seterusnya, dia sangat ini ya jauh lebih besar gitu ya. Apalagi di tahun 2023 ini yang warna merah gitu ya. Nah, yang warna merah ini dia lebih dari 350 gigawatt sudah dipasang di seluruh dunia. Nah, bandingkan dengan misalnya nuklir gitu ya. Nuklir ini kecil gitu. Jadi orang banyak mengatakan transisi energi itu jawabannya adalah nuklir. Tapi secara fakta enggak gitu ya. Secara statistik sedikit sekali negara-negara yang memasang nuklir gitu ya. Tetapi untuk energi surya, solar PV, dan angin, inilah dua yang mendominasi. Nah ini kira-kira. Jadi eh, arah transisi energi itu memang kalau tidak energi angin ya energi surya. Nah gitu kira-kira. Lalu di slide yang kanan ini adalah menunjukkan seperti apa tren harganya gitu ya. Jadi orang-orang mengatakan masih mahal kok energi terbarukan gitu ya. Coba kita lihat nih, ternyata di bagian bawah ini gitu ya, ini adalah harga angin dan harga solar PV atau PLTS atau PLT Bayu gitu ya. Ini, jadi paling bawah itu dua ini. Coal itu kira-kira di tengah, tapi masih di atas dari energi angin dan energi surya gitu ya. Kemudian nuklir, hidrogen itu yang paling mahal gitu ya. Nah ini, jadi ini membentuk pemikiran eh, kenapa Indonesia tidak memakai dua energi yang murah ini, kan kira-kira gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah,
ini juga Bapak Ibu, saya perlu sampaikan gitu ya, untuk memberikan fakta bahwa penambahan PLTU ini ya, batu bara di tahun 2022 itu sebetulnya kalau bisa dilihat itu sangat kecil di seluruh dunia gitu ya. Bahkan misalnya ini, yang paling tinggi itu di China gitu ya. Di China, lalu ada sedikit di India gitu ya, di Jepang, di Vietnam, dan di kita ada gitu ya. Karena memang sudah in the pipeline gitu ya, sudah masuk perencanaan tidak bisa dibatalkan gitu ya. Nah, tetapi di negara lain, misalnya di Amerika, pertumbuhannya malah minus gitu ya. Jadi mereka melakukan decommissioning gitu ya, artinya dipensiunkan pembangkitnya gitu ya. Nah, lalu kalau dibandingkan angka pembangkit renewable yang bertambah gitu ya di tahun 2022 itu jauh lebih besar gitu ya. Kira-kira 20 kali besarnya daripada penambahan PLTU batubara gitu ya. Jadi lagi-lagi ini menguatkan memang arah transisi energi itu ke sana gitu ya, ke penggunaan energi terbarukan khususnya eh, energi surya dan angin gitu ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan juga bahwa tadi kita berbicara tren energi surya dan termasuk harga gitu ya. Lalu bagaimana di Indonesia gitu ya. Nah, dari hasil penelitian kami, ini paper yang saya tulis, paper pertama saya gitu ya, ini tentang energi surya di Indonesia yang jumlahnya sangat-sangat besar gitu ya. Sebagai perbandingan mungkin kita bisa lihat sama-sama di grafik bagian bawah sini gitu ya. Jadi untuk energi surya kurang lebih 100 ini ya, hampir 190.000 terawatt hour per tahun gitu ya. Untuk sebagai komparasi, misalkan ini ya dibandingkan ke berapa sih yang dibangkitkan oleh PLN tiap tahun gitu ya. PLN itu kira-kira di 300 gitu ya, 300 terawatt hour dan masih akan tumbuh terus gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan, 300 terawatt hour berbanding 190.000 terawatt hour ini tentu jauh lebih besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat breakdown-nya, kita punya energi surya itu potensi paling besar itu yang PLTS terapung gitu ya. Mungkin ini sudah banyak dibicarakan, terutama pasca ini ya pengoperasian PLTS terapung Cirata gitu ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, tetapi yang menarik di Indonesia selain di danau, di waduk gitu ya, juga nanti di perairan laut. Ya nanti ada slide berikutnya. Nah, ada juga potensi yang ini kalau PLTS itu dibangun di lahan pertanian, namanya agri solar gitu ya, atau agrivoltaik gitu ya. Lalu potensinya ada juga di PLTS atap, kira-kira 1.000 terawatt hour per tahun gitu ya. Bayangkan 1.000 terawatt hour, padahal PLN baru membangkitkan kira-kira 300. Jadi kira-kira 3 kali eh, total energi yang dibangkitkan PLN setahun untuk saat ini gitu ya. Nah lalu untuk tempat lainnya adalah ini ya bekas lahan tambang gitu ya, old mines gitu ya. Jadi di daerah-daerah Sumatera Selatan, di daerah Kalimantan gitu ya. Ini daerah yang sangat banyak nanti peluang untuk membuat ini ya PLTS di bekas lahan tambang gitu ya. Ketimbang direklamasi, nah bagaimana kalau kita memanfaatkan itu untuk energi terbarukan? Kan bisa juga gitu ya. Nah, kalau memang betul kita punya pembangkit atau energi potensi yang lain gitu ya, seperti air, bioenergi gitu, angin, arus laut, dan panas bumi gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung, itu hanya cukup membangkitkan kira-kira 1.000 terawatt hour gitu ya. Padahal kebutuhan kita di masa depan, kalau kita mencapai angka 20 megawatt hour per kapita gitu ya, atau katakanlah 10 gitu ya, sama dengan Singapura gitu ya, maka kalau kita tidak menambah gitu ya 1.000 ini gitu ya, artinya kalau kita butuh 3.000-an terawatt hour, lalu kalau dari air dan teman-teman yang bukan energi surya hanya 1.000, maka masih kurang 2.000 gitu ya. Maka disitulah kita memang harus memanfaatkan energi surya gitu ya. Nah, hal lain yang kita punya, kenapa kita sangat yakin bisa 100% renewable electricity adalah kita punya ini ya, penyimpan energi, punya baterai alami gitu ya. Jadi ini dalam bentuk PLTA pump storage. Nah, ini potensinya di Indonesia. Di Indonesia itu kami memetakan di ini ya penelitian di Australian National University sebetulnya kira-kira 800 terawatt hour seluruh potensi di Indonesia. Ini terdiri dari kelas A, B, C sampai E gitu ya. Tetapi untuk kelas yang terbaik gitu ya untuk dalam konteks
dia bisa dibangkitkan dengan berbiaya murah, kapasitas besar, itu kira-kira 321 terawatt hour. Nah, ini tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua gitu ya. Nah, itu juga nanti yang menjadi ini ya, framework atau kerangka pikir kenapa 100% renewable energy sangat mungkin gitu ya. Baik, nah ini Bapak Ibu, saya sampaikan juga bahwa kita itu punya potensi yang besar di PLTS terapung di laut gitu ya. Nah ini singkat saja saya sampaikan, ini sebetulnya paper yang sudah dibahas gitu ya di baper ketiga. Indonesia itu sebetulnya punya laut yang relatif tenang gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ini ya perairan seluruh dunia, yang terbaik itu adalah Indonesia dan West Africa, Afrika Barat gitu ya. Nah, kita yang paling besar potensinya. Nah, ini kalau bisa dilihat, daerah yang ombaknya besar dan kecepatan anginnya tinggi itu yang warna biru. Biru ya, biru muda, lalu biru gelap gitu ya. Nah, kalau yang dia warna kuning, orange, dan merah inilah perairan-perairan yang relatif tenang dan aman untuk dipasang PLTS terapung di laut gitu ya. Nah, potensinya sangat besar, kira-kira 180.000 terawatt hour per tahun. Nah, itu ya, jadi kita sangat bisa memanfaatkannya. Nah, ini tadi gambaran PLTA Pump Storage itu seperti apa gitu ya. Nah, kami juga sudah melakukan update gitu ya untuk mapping potensinya. Semula kami hanya memetakan yang greenfield gitu ya. Artinya dia memakai lahan apa adanya gitu ya, memanfaatkan eh, katakanlah ada sebagian di ini ya, di tutupan hijau gitu ya. Makanya namanya greenfield. Tapi sebetulnya kita punya lebih dari itu. Kita bisa memasang PLTA pump storage di danau gitu ya. Artinya danau ini dijadikan waduk bawah, lalu kita tinggal membangun waduk atasnya. Nah, dengan cara ini harganya bisa lebih hemat gitu biaya proyeknya gitu ya. Lalu kita juga bisa memanfaatkan bekas lahan tambang, cekungan-cekungan atau danau yang terbentuk di sana gitu ya. Lalu bisa juga memanfaatkan laut dan ada beberapa yang sifatnya itu ini ya, PLTA pump storage musiman gitu ya. Tapi kita tidak terlalu butuh ini sebetulnya kalau dari hasil studi nanti ini yang dipaparkan gitu ya. Kalau Bapak Ibu tertarik nanti bisa scan barcode ini untuk menemukan bagaimana PLTA pump storage ini dipetakan. Jadi nanti akan merujuk ke website kami. Baik. Nah, ini kita mungkin masuk ke intinya gitu ya. Saya sangat suka quote ini gitu ya. Jadi ini adalah quote dari George E.P. Box gitu ya. Ini salah satu pakar statistik gitu ya. Dia bilang begini, semua model itu salah gitu ya. Tapi ingat ada yang berguna gitu. Jadi meskipun tidak sempurna tapi berguna kira-kira gitu. Jadi kalau ada orang yang mendiskusikan itu tidak mungkin model itu atau kurang tepat, itu benar gitu ya. Tetapi kita lihat kemanfaatannya gitu kira-kira. Nah, ini Bapak Ibu dalam studi ini, maka ini adalah kerangka berpikirnya gitu ya, bagaimana pemodelannya. Jadi studi ini menggunakan ini ya model, ada namanya form model gitu ya, tools yang diperkenalkan oleh salah satu tim kami di The Australian National University. Intinya ini ya, memodelkan secara high resolution gitu ya, bisa per 30 menit atau per jam gitu ya, selama 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun gitu ya, untuk ini balance dari pasokan dan konsumsi gitu kira-kira ya. Nah, di dalam model untuk Indonesia ini, eh, saya dan tim menggunakan data 10 tahun gitu ya. Jadi kira-kira 87.600 jam ini ya data iradiasi matahari di matching dengan kira-kira nanti seperti apa demand atau konsumsi listrik Indonesia di 2050 gitu ya. Jadi selama 10 tahun dilihat bagaimana setiap tahun itu ada perbedaan, ada masa-masa radiasi mataharinya tidak sebagus tahun sebelumnya gitu ya. Nanti ini ada temuan-temuan juga di belakang yang mau saya sampaikan gitu ya. Nah, lalu di dalam studi ini kita menggunakan ini ya aset-aset pembangkit energi terbarukan yang ada. Jadi yang existing PLTA, panas bumi itu tetap dihitung di sini gitu ya. Lalu mereka sudah direncanakan akan bertambah menjadi berapa sampai 2030.
Jadi yang sudah dalam perencanaan itu dihitung sudah terinstall di 2050. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kita tidak mengubah. Jadi kita hanya memanfaatkan data yang sudah ada dan perencanaannya seperti apa. Nah, untuk model ini juga kami mensimulasikan untuk bagaimana misalnya sistem-sistem ini terpisah atau terhubung dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua gitu ya. Untuk asumsi harga-harga yang kan di tabel yang sebelah kanan, untuk solar PV $530 per kilowatt gitu ya. Ini adalah angka yang kami peroleh dari roadmap-nya IT RPV gitu ya. Ini salah satu ini juga ya institusi yang melakukan forecasting harga gitu ya, dan rata-rata forecastingnya tepat gitu ya. Jadi itu yang kami pakai. Ini angka prediksi nanti di 2030. Kira-kira harganya jadi berapa, dan harga 2030 ini kami gunakan untuk 2050 gitu. Jadi ini sebetulnya masih berpotensi turun dari sini, bisa jadi mungkin 400 gitu ya. Tapi kami menggunakan angka ini gitu ya. Lalu untuk hydro menggunakan data realisasi di Indonesia kira-kira $57 gitu ya per megawatt hour, geothermal kira-kira $70, batu bara pakai angka $70 gitu ya. Untuk PLTA pump storage-nya $500 per kilowatt peak ini ya. Lalu $50 per kWh gitu ya. Untuk ini transmisi high voltage 500 kV gitu ya. $200 ini ya per megawatt kilometer atau 200.000 per megawatt ini ya per gitu ya. Lalu ada ini juga high voltage gitu ya. Nah, ini asumsinya si solar panel 25 tahun, kemudian PLTA pump storage 50 tahun, kemudian transmisinya 50 tahun, untuk converter station-nya 30 tahun gitu ya. Untuk HP AC-nya 40 tahun gitu ya. Nah, ini kira-kira asumsi teknisnya yang kami gunakan di modeling ini. Nah, ini untuk demand-nya gitu ya. Kami memodelkan 3 stage gitu ya, 3 tahap. Jadi bagaimana Indonesia konsumsinya 3 kali lipat dari hari ini gitu ya, dari saat ini, kemudian 6 kali lipat dari hari ini, atau 10 kali lipat dari hari ini gitu ya. Ini yang kami modelkan di sini. Jadi Indonesia akan bertumbuh tingkat perekonomiannya ini ya, 3 kali dari sekarang, 6 kali dan 10 kali. Ini sudah menyamai level negara maju gitu ya. Harapannya di 2050 sudah tercapai gitu ya. Nah, ini hasil dari pemodelannya Bapak Ibu. Jadi kira-kira ini sebagai gambaran seperti apa ini ya bauran energinya di masing-masing sistem. Jadi ini untuk sistem Sumatera kira-kira di 2030 ya, ini ketika dia mencapai 3 megawatt hour per kapita atau 3.000 kWh per orang gitu ya. Maka energi terbarukannya itu di kisaran 85 gitu ya, kira-kira 85%. Lalu di 2040 naik lagi gitu ya, kira-kira 90, dan di 2050 mencapai 100% gitu ya. Yang kuning ini adalah energi surya, dan yang biru ini dari air dan panas bumi gitu ya. Jadi ini setiap yang 10 megawatt hour ini dia sudah 100% energi terbarukan gitu ya. Lalu untuk keekonomiannya atau biayanya, ini kira-kira Bapak Ibu, jadi kalau misalnya sistem Sumatera ini ya, kita mulai dari yang bawah ini, sistem Sumatera nanti di 3 megawatt hour per kapita atau 3.000 kWh per orang, dengan menggunakan pembangkit yang ada, lalu kekurangannya dari energi surya, dia $68 gitu ya. Lalu dia ketika nanti 6 megawatt hour per kapita naik jadi 71, dan ketika 100% energi terbarukan dia $80. Nah, ini kira-kira trennya sama untuk region yang lain gitu ya. Tetapi yang menarik adalah mau saya sampaikan, seandainya Indonesia gitu ya dijadikan interkoneksi super grid gitu ya, Indonesia super grid, biayanya itu $95 gitu ya per megawatt hour gitu ya, atau 9,5 sen gitu ya. Nah, ini
kenapa menarik? Seandainya dia sistem yang berdiri sendiri-sendiri, gitu ya, kita hanya mengeluarkan biaya $91, gitu ya. Jadi tanpa interkoneksi Sumatera Jawa, Jawa Kalimantan, Kalimantan Sulawesi, Sulawesi Papua, itu kita bisa menghemat $4 sebetulnya, gitu ya. Jadi dengan kata lain, tidak terlalu butuh untuk interkoneksi itu, gitu ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sebetulnya breakdown yang slide sebelumnya gitu ya. Tapi ini yang mau saya sampaikan adalah kebutuhan PLTS-nya berapa dan kebutuhan PLTA pump storage-nya berapa. Tentu yang paling besar itu di Jawa gitu ya, karena jumlah populasinya paling tinggi dan demand-nya paling tinggi gitu ya. Nah, misalnya di sini Jawa akan butuh kira-kira 2.300 gigawatt gitu ya PLTS. Ini angka yang sangat besar gitu ya. Nah, untuk dia reliable gitu ya, tetap handal bisa memasuk 24 jam, maka butuh energi storage, PLTA pump storage itu 741 gigawatt gitu ya. Nah, yang berikutnya tinggi adalah Sumatera gitu ya. Ini juga membutuhkan kira-kira 760 gigawatt PLTS gitu ya untuk seluruh Sumatera dari Aceh sampai Lampung gitu ya. Lalu pump storage-nya butuh kira-kira 220 gigawatt gitu ya. Demikian juga untuk sistem Kalimantan, sistem Sulawesi, dan yang paling mahal itu sebetulnya sistem Papua gitu ya. Ini nanti menarik kita diskusikan. Kenapa dia mahal? Karena interkoneksinya yang paling memungkinkan itu adalah bawah laut gitu ya. Karena sangat sulit kita melakukan dia lewat pegunungan-pegunungan karena konturnya kurang ini juga ya, kurang memungkinkan untuk dilakukan pembebasan lahan dan seterusnya. Tetapi kalau dia jalur laut, nah ini sangat memungkinkan, tetapi biayanya membuat dia lebih mahal gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana seandainya sistemnya itu yang tadinya berdiri sendiri-sendiri, kemudian kita koneksikan gitu ya. Sumatera terkoneksi ke Jawa, Jawa terkoneksi ke Kalimantan, Kalimantan ke Sulawesi, Sulawesi ke Papua, maka super grid itu membuat dia lebih mahal, $95 gitu ya. Nah, padahal tadi kalau dia berdiri sendiri-sendiri, secara rata-rata itu hanya $91. Nah, itu kira-kira. Jadi ini menjadi salah satu diskusi kita nanti gitu ya. Nah, ini breakdown-nya Izin Bapak ada Ibu untuk izin Bapak waktu maaf Bapak izin waktunya sisa 3 menit. baik, baik. Terima kasih Mbak Siva. Nah, saya tinggal sedikit ya. Ini paling 2 slide lagi. Nah, ini sebagai gambaran breakdown biayanya gitu ya. Ini sangat penting. Yang mau saya sampaikan di sini, saya akan mengambil contoh Indonesia Super Grid gitu ya. $95 per megawatt hour gitu ya. Nah, ternyata kalau di breakdown, ternyata ini ya, biaya pembangkitan itu hanya $37 gitu ya, atau 3,7 sen. Tetapi yang menarik adalah di sini ada kebutuhan untuk biaya balancing gitu ya. Jadi ketika sistemnya ini didominasi energi surya, padahal energi surya hanya bersinar jam 9 ke jam 3 sore paling maksimal gitu ya, maka diperlukan storage gitu ya, diperlukan balancing gitu ya. Maka kita membutuhkan balancing itu ini untuk transmisinya $22 sendiri, untuk storage-nya $20 sendiri gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya membicarakan biaya pembangkitan dan biaya transmisi. Kita harus membicarakan juga biaya storage gitu ya. Nah, ini ke depan yang perlu mungkin menjadi masukan untuk ini juga ya, kebijakan dan regulasi kita gitu ya, bahwa ada biaya balancing. Nah, ini sekedar menyampaikan bahwa untuk sistem 100% listrik terbarukan itu akan dipengaruhi dominan dari ini ya, biaya energi suryanya atau harga PLTS-nya, juga discount rate-nya. Ini terkait dengan financing cost-nya gitu ya. Nah, ini kira-kira. Nah, ini hal yang mau saya sampaikan juga gitu ya. Jadi ternyata dari analisa data 10 tahun ada anomali gitu ya. Ini mengambil contoh di Tanjung Selor gitu ya. Jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu di sini untuk tahun-tahun tertentu ternyata ada radiasi matahari yang sangat kecil gitu ya. Bisa berkurang sampai 30% dari normal. Katakan 2010 ini adalah tahun normal gitu ya. Ternyata tahun-tahun yang mengalami anomali. Nah, ini kami cross-check dengan data-data kebakaran ternyata bersesuaian gitu ya. Artinya
ketika kita mengandalkan PLTS, kita harus hati-hati juga gitu ya, bahwa kalau terjadi kebakaran, maka output PLTS itu bisa turun gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi sistem dan membuat biaya lebih mahal karena akan butuh baterai lebih besar gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu temuan yang baru diungkap di studi kami. Di studi-studi lain tidak ada seperti ini gitu ya. Nah, ini sebagai kesimpulan, cepat saja, intinya Indonesia punya potensi energi surya yang bisa ini ya, dipanen atau dibangkitkan dari PLTS atap, lahan bekas tambang, kombinasi dengan pertanian atau terapung gitu ya, di perairan ini ya, eh, waduk atau danau termasuk laut yang tenang. Kemudian kita punya PLTA pump storage yang potensinya sangat besar, dan kalau kita ini ya 100% renewable, kita hanya butuh 3% dari potensinya. Nah, lalu interkoneksi tadi malah membuat mahal gitu ya. Jadi sebetulnya lebih baik terpisah secara region gitu ya. Nah, ini untuk angka LCOE-nya, levelized cost of electricity-nya, di kisaran angka 77 sampai 102 ketika 100% energi terbarukan gitu ya. Dan kita perlu memperhatikan efek dari ini ya, kebakaran gitu ya, bahwa itu akan mempengaruhi output dari PLTS dan membuat sistem lebih mahal, sehingga kita perlu menjaga hutan kita jangan sampai kebakaran gitu ya. Nah, untuk paper lengkapnya bisa teman-teman temukan, sudah publish gitu ya. Dan saya pikir itu pemaparan dari saya. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk sementara saya kembalikan ke moderator Mbak Siva. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak David atas paparan yang luar biasa. Eh, saya sedikit mengutip meresume pemaparan tadi yang sudah diberikan, di mana untuk skenario 100% listrik energi terbarukan dominan dipasok oleh energi surya dengan biaya yang dirasa lebih murah daripada rata-rata biaya pembangkit PLN saat ini. Serta biaya PLTS diasumsikan konservatif sebesar $530 USD per kWh dan biaya pembangkit lainnya sama seperti harga saat ini. Izin saya mengingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya untuk terlebih dahulu menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Jangan malu, jangan sungkan, karena terdapat door prize menarik untuk satu orang penanya terbaik. Bapak, Ibu, peserta webinar sekalian, untuk memperdalam lagi pengetahuan kita tentang tema terkait, telah hadir bersama kita dua narasumber penanggap yang akan menanggapi paparan dari Pak David. Izinkan kami untuk membacakan profil singkat dua narasumber penanggap pada webinar kali ini. Oke. Yang pertama, ada Bapak M. Indra Al-Irsyad. Beliau merupakan peneliti Media Brin dan juga merupakan co-editor in chief Indonesia Journal of Energy. Selanjutnya, ada Bapak Yodanusya Putra. Beliau merupakan bagian divisi Panas Bumi, Direktorat Manajemen Proyek dan EBT PT PLN Persero. Kepada Pak Indra dan Pak Yoda, kami siapkan waktu masing-masing 10 menit untuk memberikan tanggapannya. Tanggapan dapat dimulai oleh Bapak Indra terlebih dahulu. Untuk Pak Indra, apa sudah siap untuk menyampaikan tanggapannya? Ya, siap. Terima kasih, Mbak Siva. Baik, Assalamualaikum silahkan warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Bapak Ibu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dari PLN, dari Dinas SDM, saya lihat juga ada tadi dari Perpustakaan Nasional. Kemudian yang saya hormati juga Bu Sekretaris Dirjen Ketenagalistrikan yang diwakili oleh Pak Pandu Satriajati. Terima kasih Pak telah mengundang kami, dan juga kebahagiaan bagi kami ini bisa kembali silaturahmi dengan teman-teman di Kementerian Energi dan Sumber Mineral. Saya juga mengucapkan selamat kepada Pak David, sangat produktif ya selama S3-nya sudah memproduksi 4, ini keempat ya paper, dan akan menjadi 2 lagi nambah. Sangat produktif. Ini saya kalah ini dibandingin Pak David, dan Pak David ini sudah cocok jadi peneliti dan juga sebagai praktisi. Tentu kajiannya akan lebih mudah diimplementasikan karena sudah berada di jajaran di pengambil pembuat kebijakan lah di Direktorat Jenderal. Dan juga saya lihat topik yang dibahas oleh Pak David ini, disertasinya dari seluruh paper yang ada itu sangat penting dan juga berkembang. Banyak studi yang sudah melakukan hal-hal isu-isu yang serupa,
yaitu net zero emission di Indonesia, 100% EBT di Indonesia. Dan itu tidak dilakukan oleh di dalam negeri saja, tapi sudah banyak juga di luar negeri, termasuk di tempat saya postdoc di TU Delft juga melakukan penelitian yang serupa dari perspektif dan metodologi yang berbeda. Dan oleh karena itu sangat sangat mengapresiasi oleh apa yang dilakukan oleh perpustakaan Gatrik pada hari ini dengan melakukan bedah paper ini membuka peluang atau forum diskusi antara praktisi dan juga peneliti. Kemudian saya ingin membahas paper ini dari dua perspektif ya. Yang pertama tadi adalah potensi ini sangat banyak, sangat besar kalau Pak David yang tampilkan, khususnya energi surya, baik itu yang di darat, kemudian di waduk dan juga di laut. Nah, ini mungkin menjadi masukan untuk teman-teman Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan eh, untuk mengevaluasi sumber potensi yang resmi saat ini di Kementerian yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Mineral. Namun mungkin karena ini fokusnya Pak David adalah energi surya, saya lihat simulasinya dan fokusnya itu terfokus pada energi surya. Nah, ini saya ingin melihat juga apakah Pak David sudah melakukan simulasi yang serupa untuk mempertimbangkan opsi-opsi teknologi energi baru terbarukan yang lainnya, seperti angin dan sebagainya. Apakah ini sudah masuk? Karena tadi kurang jelas bagi saya. Dan justru inilah keunikan dari studinya Pak David, karena biasanya pemodelan-pemodelan energi lainnya itu selalu mempertimbangkan energi baru terbarukan lainnya, juga nuklir, dan energi fosil lainnya. Selain itu, juga model yang digunakan juga unik. Saya belum pernah mendengar model firm ini, khususnya di Indonesia. Biasanya kita mengenal Balmoral, WASP. Nah, ini bisa mungkin dijelaskan lebih lanjut bagaimana mengenai mekanisme pemodelannya. Terkait dari sisi praktisi, tadi ada finding yang cukup menarik dari Mas David, yaitu mengenai supergrid akan lebih baik atau lebih efisien jika tidak melakukan interkoneksi supergrid. Nah, ini cukup kontradiktif ya dengan kebijakan dari Kementerian SDM maupun di tingkat ASEAN. Tapi menarik. Jadi bisa menjadi opsi karena di tingkat akademisi juga itu selalu dulu pernah kita mendengar microgrid. Microgrid itu akan mengefisienkan, tidak perlu lagi membangun infrastruktur jarak jauh. Nah, ini di akademisi pun ada dua pandangan, yaitu apakah kita harus membangun sebuah jaringan yang sangat lebar, luas, ataupun cukup kita lakukan microgrid. Nah, ini akan menjadi masukan bagi kementerian dan juga memperkaya literatur di bidang pemodelan energi. Nah, cuman yang akan menjadi tantangan adalah bagaimana hasil kajian atau rekomendasi dari Pak David ini bisa diimplementasikan di kementerian ataupun di PLN. Apakah ada faktor-faktor lain yang diperlukan sebagai enabler sehingga hasil dari kajian ini bisa visible dari sisi ekonomi dan juga teknologi. Karena kita tahu juga bahwa kita tahu PLN itu sudah mulai progres ya membangun PLTS. Kalau kita lihat kapasitasnya sudah meningkat cepat, juga hasil biddingnya PPA-nya pun sudah turun jauh, termasuk juga tidak hanya di Surya tapi juga di angin. Kita tahu di Kalimantan Selatan akan dibangun dengan PLTB termurah. Nah, tapi semua itu dilakukan secara hati-hati oleh PLN, tidak sembrono. Nah, termasuk itu adalah penolakan ataupun keberatan PLN untuk menggunakan PLTS atap, listrik dari PLTS atap, walaupun wacananya saat ini kan sudah akan tidak perlu lagi membayar. Namun PLN perlu mengestimasi secara berhati-hati kuota yang paling tepat di tiap daerah nanti untuk PLTS atap itu seperti apa. Nah, ini apakah ini cukup dengan solusi tadi Pak David menawarkan pump hydro storage sebagai visible option untuk teknologi apa yang dikhawatirkan oleh PLN tersebut?
Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Bu Siva, Pak David, Pak Pandu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas tanggapannya. Dari tanggapan Pak Indra, iya maaf. Dari tanggapan Pak Indra ini kita bisa melihat realisasi dekarbonisasi dari sisi kementerian dan lembaga selaku pembuat kebijakan ya, Bapak Ibu semuanya. Izin Pak David untuk Pak Yoda menyampaikan tanggapannya, jadi nanti Pak David bisa memberikan tanggapan balik untuk kedua narasumber penanggap kami. Untuk Pak Yoda, apa sudah siap Pak untuk menyampaikan tanggapannya? Halo Pak Yoda. Halo, Halo halo, Pak. ya Oke, halo, suaranya makasih Mbak terdengar Siva. jelas. Sudah terdengar ya? Terdengar ya Mbak? Terdengar Pak, jelas. Oh ya baik, baik terima kasih. Mohon maaf ada sedikit masalah teknis. Eh, Terima kasih Mbak Siva atas perkenalannya. Yang saya hormati Pak Pandu selaku perwakilan SDN Gatrik, Bapak Ibu, Pak Indra, Pak David selaku narasumber, serta para hadirin di sini juga saya ingin menyapa beberapa teman-teman yang mungkin malah lebih expert ya, ada praktisi, ada juga dari regulator, mungkin Pak Pandu dari PTKE, Pak Lambok, Pak Ahmad Murdani. Di sini saya lihat ada Bang Janter juga, ada Mas Didi. Mungkin sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kontribusi kami di dalam bedah paper yang sangat menarik ini, yaitu 100% EBT di Indonesia. Mungkin kita izin ikut diskusi ya. Kalau expert mungkin di sini ada yang lebih banyak expert dari kami. Selamat atas pencapaian penelitian yang dicapai oleh sahabat kami ini Pak David, khususnya terkait papernya ini yang keempat ya. Karena memang tadi disampaikan Pak David di awal, beberapa model itu belum tentu benar, tapi berguna gitu. Nah, kalau kalau kami lihat hasil pemodelan ini bukan hanya berguna tapi penting menurut kami, karena ini bisa menjadi suatu baseline dan salah satu rujukan yang mendukung pencapaian target net zero emission di tahun 2060 oleh pemerintah, dan memberikan suatu gambaran besar bahwa satu net zero emission ini dapat diwujudkan, yaitu mungkin solusi yang ditawarkan di paper ini kan melalui PLTS dan pump storage ya. Kemudian juga ternyata harga yang atau biaya yang listrik yang ditimbulkan itu juga masih affordable. Nah, mungkin kalau yang kami pahami, eh, ada further work ya mungkin yang bisa terus dilakukan. Tadi kan ada apa 3 megawatt hour per kapita, kemudian 5, kemudian 10. Nah, di sini kalau kami memahami model firm ini itu merupakan model statis ya, yang artinya mensimulasikan supply demand pada suatu titik tertentu dalam mungkin dikoreksi kalau kurang tepat ya di dalam 1 tahun. Nah, sehingga penting nantinya mungkin untuk tindak lanjutnya adalah melakukan pemodelan dinamik ya, dinamis, yang apa eh, dari waktu ke waktu bagaimana transisi ini akan tercapai, sehingga dampak kepada kondisi existing yang mana memang hari ini kontribusi fosil masih sangat mayoritas, dan juga dampaknya ke apa fiskal negara. Nah, mungkin salah satunya misalnya dengan tadi ya disampaikan juga Pak Indra itu, apakah ada elaborasi teknologi lain, misalnya PLTU-nya co-firing dulu gitu, transisi sampai nanti misalnya base loader EBT yang ditawarkan ini tuh siap dan secara teknis dan komersil, misalnya PLTS-nya sudah sangat murah atau apa harganya sudah sangat sesuai dengan yang diasumsikan. Secara bertahap pengembangannya masuk ke dalam sistem. Kemudian mungkin secara metodologi dan data, Pak David mungkin selaku praktisi juga regulator
sudah cukup akurat ya mestinya, dan metodologi juga tadi dikembangkan juga oleh eh, form model tadi oleh saintis di ANU dan telah digunakan di dalam beberapa paper, sehingga mestinya metodologinya juga sudah sangat proven. Namun demikian tadi menyambung diskusi yang dilontarkan Pak Indra juga terkait finding bahwa super grid itu eh, tidak memberikan benefit. Nah, ini juga mungkin salah satu relevansi ya yang ada di Indonesia. Tadi juga sempat disinggung bahwa adanya konsentrasi demand ya di Pulau Jawa yang hari ini sekitar 70% ya, atau di dalam paper itu sekitar 56% atau hampir 60% ya dari beban atau demand listrik itu ada di Jawa. Nah, dengan pendekatan regional tanpa super grid, bagaimana hal itu mitigasi yang bisa dicapai? Artinya dalam implementasi proyeknya nanti gitu. Artinya jika misalnya kita ambil angka tadi ya 2.300 gigawatt PLTS di Jawa yang dibutuhkan, maka akan membutuhkan lahan sebesar kira-kira ya mungkin sekitar 3 juta hektar. Nah, ini dengan tentunya tingkat pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi, adanya pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya, maka solusi apa kira-kira yang eh, bisa dilakukan selain super grid ya? Jika untuk pendekatan regional tadi dalam halnya tentunya nanti akan ada tantangan pembebasan lahan dan juga harga lahan yang akan makin tinggi dengan tingginya tumbuhnya perekonomian di Jawa tadi gitu. Itu mungkin salah satu aja ya point of view mungkin membuka kita diskusi terkait eh, pandangan terhadap perlu atau tidaknya super grid ini, karena memang kalau kita lihat tidak melulu karena variasi musim saja super grid dibutuhkan, tapi juga ada sebaran resources dan demand yang mungkin tidak merata antar region gitu ya. Seperti halnya mungkin kita lihat di Uni Eropa bersatu menjadi satu Uni Eropa, itu juga salah satu latar belakangnya adalah agar adanya perbedaan sebaran uh, demand dan resource energi itu bisa dioptimalkan di regional mereka, antar regional mereka. Itu mungkin satu. Kemudian yang kedua tadi juga Pak David menyampaikan di papernya ya bahwa cost-nya itu sekitar 90 sampai 100 USD per megawatt hour, yang mana tendensinya lebih murah dibanding dengan PPP yang hari ini. Nah, itu eh, apa kami memahami itu memakai real dollar, artinya kita bisa sandingkan ya nilai itu sebetulnya. Nah, namun mengingat ini juga parameter yang tadi cukup sensitif, diskon rate ya terutamanya itu 5% tadi itu eh, mungkin ya tadi juga saya coba menangkap dari paparan Pak David, itu adalah financing cost ya. Jadi, nah sehingga nilai COE yang dihasilkan itu tentunya belum mungkin ya, mungkin nanti kita diskusi mempertimbangkan tingkat pengambilan investasi. Nah, sehingga nilai 98 USD megawatt hour ini jika disandingkan itu apakah sudah apple to apple ya. Artinya kan kalau 98 yang hari ini itu BBP-nya sudah mempertimbangkan tingkat investasi tingkat pengambilan investasi dari investor. Nah, namun dalam hal ini 5% apakah sudah cukup representatif ataukah bisa dikembangkan lagi misalnya dengan asumsi yang lebih mempertimbangkan tingkat investasi, memang pada akhirnya nanti LCOE yang dihasilkan akan meningkat. Mungkin demikian dua hal dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yoda dan juga Pak Indra atas tanggapannya yang padat dan komprehensif. Untuk Pak David, bisa memberikan tanggapan kembali untuk statement dari Pak Indra dan juga Pak Yoda. Disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Siva. Eh, terima kasih Pak Indra, Pak Yoda. Ini serasa bimbingan saya ini kalau mendapatkan respon ini gitu ya. Tapi keren, keren. Berarti baca kan gitu kira-kira. Nah, mungkin saya merespon ini ya.
ada tadi pertanyaan yang mirip sebetulnya ya dari Pak Indra dan Pak Yoda terkait dengan modelnya, gitu ya. Nah, mungkin saya izin share screen lagi ya, eh, supaya ini memudahkan lah untuk dipahami. Nah, memang untuk pemodelan kami ini mungkin ada hal yang ini ya terlewat barangkali tadi saya jelaskan. Eh, Kalau di paper-paper sebelumnya, modeling itu sebetulnya ini ya time slice gitu ya. Misalnya model yang dikembangkan oleh UI gitu ya. Itu pun bahkan tidak setahun sebetulnya gitu ya. Lalu ada model LEAP gitu ya. LEAP itu dia kalau nggak salah cuma ambil seminggu atau 2 minggu gitu ya. Nah, untuk di modeling kami ini, makanya kita menyatakan itu adalah high resolution karena kita memodelkan 8.760 jam setahun untuk 10 tahun data. Gitu ya. Jadi di beberapa studi kami misalnya ada studi yang dilakukan partner saya itu data Jepang selama 40 tahun gitu ya. Nah, untuk yang studi saya ini mengambil data 10 tahun gitu. Jadi eh, resolusi pemodelannya itu levelnya jam dan tergantung berapa tahun dikali ini ya, 8.760 gitu ya. Nah, itu untuk terkait dengan eh, balancing supply demand-nya gitu ya. Kira-kira melihat di mana titik-titik dia katakanlah supply nggak ada, tapi demand ada. Nah, disitulah menjadi constraint gitu ya. Constraint untuk studi kami ini adalah tidak ada waktu-waktu yang defisit. Kalau bahasanya itu adalah ini ya, eh, zero defisit mungkin ya bahasa gampangnya gitu ya. Jadi pemodelan ini memang kami kembangkan dengan menggunakan ini ya bahasa Python gitu ya. Jadi dilakukan pemodelan input, kemudian data-datanya, data radiasi, data pembangkit, data dari PLTA, geothermal gitu ya, termasuk yang batu bara kita modelkan gitu ya untuk mendapatkan berapa sih ini ya kebutuhan balancingnya. Karena di sini sebetulnya kata kuncinya itu adalah balancingnya. Karena untuk biaya pembangkitan itu ya angkanya sudah bisa dihitung dengan pasti sebetulnya. Sudah ada biaya investasi, sudah ada ketemu ini ya eh, potensi radiasi yang dikonversi menjadi capacity factor gitu ya. Maka kelihatan sebetulnya biaya pembangkitannya. Tetapi balancingnya seperti apa? Kan ini yang jadi penekanan sebetulnya di model ini gitu ya. Jadi itu mungkin yang terkait dengan model. Jadi modelnya ini model 10 tahun per jam gitu. Jadi kalau mungkin boleh saya sampaikan gitu ya, untuk meran program ini bahkan butuh 1 minggu baru selesai. Jadi kalau di run hari ini, maka 7 kali 24 jam dari sekarang baru selesai gitu. Jadi itu saking ini ya, high resolusinya tadi gitu. Nah, mungkin itu. Lalu untuk yang apakah opsi teknologi lain itu bisa? Tentu saja bisa gitu ya. Mungkin yang pertama saya respon itu terkait dengan apakah ada potensi angin misalnya dimasukkan di modelnya. Nah, ini sangat menarik sebetulnya gitu ya. Nah, mungkin saya ini lagi share screen mudah-mudahan muncul ya tayang di layar Bapak Ibu. Nah, intinya adalah potensi angin di Indonesia itu sebetulnya kecil gitu ya. Nah, ini mungkin sebagai gambaran, ini diambil dari Global Wind Atlas gitu ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang gitu ya, daerah ini gitu ya, atau Filipina, atau mungkin dekat Vietnam. Nah, ini kalau dia warna merah atau orange ataupun ini masih oke gitu ya, masih bisa. Tapi untuk di Indonesia sulit sekali menemukan daerah yang potensinya bagus. Paling-paling sedikit nih ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu pula makanya eh, PLT Bayu yang ada di Indonesia itu kan memang baru sedikit ya. Nah, memang karena potensinya kecil gitu ya. Kalaupun ada lagi nanti di dekat ini ya, selatan Jawa. Nah, itu kira-kira. Nah, tapi yang perlu ini juga ya, tidak ada angin itu bukan berarti buruk gitu ya. Tidak ada angin adalah blessing untuk Indonesia. Nah, artinya apa? Kalau tidak ada angin, maka eh, ombak di laut tidak tinggi, kecepatan angin juga tidak tinggi. Nah, ini yang membuat PLTS terapung yang terbaik lokasinya itu di Indonesia.
Nah, itu mungkin sebagai balancingnya gitu, bahwa betul kita nggak punya potensi angin, tapi jangan berkecil hati gitu kan. Kita bisa naruh panel surya di laut kita. Nah, itu mungkin ini. Sehingga di modeling kami ini diarahkan ke energi surya. Karena memang secara teknologi sudah matang, lalu harganya turun terus gitu ya. Dan yang paling penting kita punya potensinya besar. Nah, itu kira-kira. Tapi orang selalu menanya gitu kan matahari tidak 24 jam. Nah, lagi-lagi ada yang nanya, lalu bagaimana baterainya? Kita kalau mau pakai baterai nikel atau mungkin yang lagi rame gitu ya, LFP gitu ya, atau sodium apa itu kapasitasnya kecil. Kalau dipasang baterai itu mungkin hitungan 10 menit atau 1 jam sudah habis. Tapi bagaimana nih kalau misalnya mataharinya nggak bersinar 3 jam? Nah, disitulah peran dari PLTA Pump Storage untuk skala yang lebih besar. Jadi ini bukan berkompetisi, tetapi saling mengisi gitu ya. Untuk baterai yang litium katakan gitu ya, itu akan masuk di order millisecond gitu ya. Masuk mengisi ketika ada katakanlah gangguan awan gitu ya. Tidak ada pasokan yang singkat. Nah, lalu setelahnya masuk si PLTA Pump Storage. Nah, itu kira-kira. Jadi itu teknologi yang sangat pas gitu ya. Kalau bahasa bahasa wartawannya itu ini eh, sunshine by day, water by night, ya, kira-kira gitu. Jadi itu ada tempat tulisan juga tahun lalu kita tulis ya. Lalu mungkin pertanyaan yang lain tadi sudah terjawab ya sebetulnya ya untuk modeling dinamis gitu ya, eh, ketimbang 1 tahun gitu ya. Nah, mungkin ini saya jelaskan lebih lanjut. Kenapa kita memodelkan 10 tahun? Ini sebetulnya relate dengan slide yang tadi bahwa ternyata di tahun-tahun tertentu ada anomali. Jadi sangat berbahaya kalau kita hanya memodelkan 1 tahun gitu ya. Jadi misalkan tadi data yang sempat saya tayangkan, kalau kita memodelkan hanya katakan ini ya, tahun 2010 gitu, semuanya normal gitu. Ternyata faktanya nggak seperti itu. Nah, maka itu bisa eh, membuat sistemnya nanti nggak kuat gitu ya. Itu makanya kami memodelkannya 10 tahun. Jadi tercapture minggu-minggu atau hari-hari yang mataharinya itu kecil sekali. Nah, itu jadi kami memodelkannya 10 tahun untuk memastikan constraint reliability tadi, gitu ya. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan super grid. Nah, ini sama juga ya dari Pak Yoda, Pak Indra juga menanyakan sama, kok bisa kan kira-kira gitu ya. Padahal kita kan di dokumen-dokumen kita menyatakan kita mau membangun itu. Nah, ini mungkin framework-nya kita samakan dulu gitu ya. Betul bahwa resources-nya tidak sama. Yes. Tetapi resources yang mana kan gitu ya. Kalau yang dibaca ada resources batu bara di Sumatera lebih tinggi dari di Jawa, di Kalimantan lebih tinggi dari Jawa, betul. Harus ada interkoneksi. Ya kan? Jadi PLTU-PLTU yang dibangun di Sumatera Selatan, energinya kalau nggak dipakai di Jawa, siapa yang pakai kan kurang lebih gitu ya. Sehingga sangat tepat kalau ada koneksi Jawa-Sumatera. Nah, di modeling ini saya sebetulnya memodelkan Sumatera Jawa juga gitu ya, interkoneksi dan itu masih acceptable untuk diinterkoneksi. Karena gini, pertimbangannya adalah katakan gini, sebetulnya modeling apapun itu hasilnya sangat ditentukan oleh asumsinya. Jadi di asumsi modeling kami ini adalah kemandirian energi regional gitu ya. Jadi potensi di masing-masing region besar, pun PLTA-nya, pump storage-nya besar, artinya lahannya bisa ditemukan. Tetapi kalau pada perjalanan sulit sekali membebaskan lahan misalnya gitu ya, sehingga kita harus membangun PLTA pump storage di Lampung gitu ya, karena nggak mungkin bangunnya di Jawa misalnya atau di Jakarta atau mungkin di Banten nggak ketemu lahan yang pas gitu ya, lalu dibangun di Palembang atau mungkin di Lampung, maka itulah sangat tepat ada interkoneksi di situ. Nah, lagi-lagi memang decision-nya itu tergantung asumsinya kan gitu ya. Nah, lagi-lagi kita harus memeriksa asumsi apa yang melahirkan kesimpulan itu kan kira-kira itu. Nah, kalau misalnya duduk bersama ini jadi pas gitu ya, misalnya Pak Yoda dan tim divisi EB itu, itu nggak benar tuh. Coba kita periksa sama-sama nih gitu kan. Lalu kita ada asumsi yang disamakan gitu atau mungkin win-win gitu ya atau dikompromikan gitu ya. Sehingga iya kita memang bangun terus. Yes, itu benar gitu ya. Tapi lagi-lagi mungkin kita bergerak dari asumsi yang mungkin belum sama gitu ya. Asumsi resources fosil tentu tidak semerata, tetapi asumsi solar energy merata.
gitu ya, dan pump storage. Itu yang membedakan di studi ini gitu ya. Nah, lalu kalau terkait dia akan membutuhkan lahan yang luas gitu, tentu gitu ya, untuk 3.000 lebih gigawatt PLTS, katakanlah teknologi sekarang itu baru bisa 1,5 megawatt per hektar, maka akan nggak gampang nyari lahan kalau di darat gitu ya, akan berkonflik misalnya dengan pertanian, dengan real estate, atau mungkin kelapa sawit misalnya gitu ya. Sehingga kita kembali ke potensi tadi, potensi terapung yang sangat besar. Nah, itu akan menjadi jawaban kalau sulit menemukan lahan, mulai dari PLTS atap, ya kan? Kalau sudah mentok, masuk ke PLTS terapung, di waduk, danau, dan di laut. Nah, itu mungkin yang bisa jadi solusi. Nah, lalu terkait dengan uh, ini ya, kenapa lebih murah atau dinyatakan $95 lebih murah dari angka rata-rata pembangkitan PLN. Nah, sebetulnya ini saya membandingkan itu dengan eh, angka statistik PLN 2022. Jadi di rata-rata pembangkit itu biayanya 1.460. Nah, ketika ini dikonversi ke dolar, maka ketemulah angka $98. Nah, itu yang saya sampaikan. Hitungan kami, kalau misalnya tidak ada interkoneksi $91, diinterkoneksi jadi 95. Dah, ini pun masih lebih rendah dari realisasi rata-rata pembangkitan PLN di 2022. Nah, itu kira-kira. Jadi tidak tidak sampai menelisik katakan ke pengembalian investasi dan lain-lain gitu ya. Ini sangat sederhana sebetulnya untuk perbandingannya gitu ya. Nah, saya pikir itu mudah-mudahan ini ya menjawab. Oh, ada satu hal lagi mungkin yang ini terkait dengan faktor ini ya, sensitivitas gitu ya, bahwa eh, discount rate dan harga panel itu menentukan, maka di sini juga sebetulnya bisa dibunyikan terkait dengan kebijakan gitu ya. Maka kita sebetulnya berharap misalnya dana-dana JETP gitu ya untuk memurahkan itu tadi, misalnya kalau bunga pinjaman ke bank biasa katakan mungkin 8%, 10%. Lalu dengan ada bantuan dari JP mungkin bisa jadi instead of 5% mungkin 3% gitu ya. Atau syukur-syukur cuma 1% misalnya gitu ya. Jadi ini akan membuat LCOE-nya lebih bersaing lagi gitu ya dengan energi fosil. Nah, lalu mungkin yang kaitan dengan harga panel, nah ini kan lagi booming ya, misalnya yang Rempang kemarin mau bikin kawasan industri untuk panel surya. Saya pikir itu sebetulnya memang sudah kebutuhan kita. Kalau bisa kita produksi di dalam negeri, katakanlah kita mengundang investor dari China, mereka di sana saja bisa bikin murah, lalu dibawa ke Indonesia, teknologinya dan uangnya gitu ya untuk dibawa ke Indonesia. Saya yakin itu kan ini ya, katakan kalau impor dari China itu mungkin kita butuh biaya shipping gitu ya, biaya pengirimannya. Nah, kalau biaya shippingnya di-cut, mestinya kita bisa bersaing gitu ya. Paling nggak sama lah gitu ya, kalaupun nggak lebih rendah. Nah, itu saya pikir yang mungkin perlu dibicarakan menjadi diskusi gitu ya. Kita sudah saatnya membuat industri manufaktur surya dalam negeri supaya kita bisa go solar gitu ya, go 100% renewable electricity gitu ya. Mungkin itu. Saya kembalikan ke dulu Mbak Siva supaya nggak terlalu lama. Terima kasih. Sekali lagi makasih Pak Indra, Pak Yoda. Baik, terima kasih banyak Kak Indra atas tanggapannya kembali. Eh, untuk karena adanya keterbatasan waktu, Bapak izin saya melanjutkan ke sesi selanjutnya. Dan ini sepertinya sesi yang sudah ditunggu-tunggu nih sama para peserta semuanya. Sudah pasti para peserta ini sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui lebih dalam terkait tema kita 100% Renewable Electricity in Indonesia. Di sini, panitia sudah memilih 3 pertanyaan dari kolom chat Zoom yang mana izinkan saya untuk menyampaikan nama dan juga pertanyaannya. Yang pertama, ada dari Bapak Nasef. Izin Pak David, apakah terdapat strategi di mana masih tingginya biaya dalam instalasi pembangkit listrik tenaga surya, sehingga pemerataan penggunaan energi surya dapat dimaksimalkan dan ekonomis? Kemudian, apakah yang harus disiapkan oleh industri atau swasta dalam mendukung peningkatan energi baru terbarukan khususnya tenaga surya ini? Untuk pertanyaan pertama, lalu saya izin lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak. Jadi kita nanti langsung jawab ketiga pertanyaan secara berbarengan. Untuk pertanyaan kedua, dari Bapak Rinto Tampu Bolon, Pak David, apakah gerangan hambatan Indonesia untuk
merealisasikan 100% renewable energy di Indonesia. Mengingat potensi renewable energy sangat besar dan hanya butuh 3% potensi tersebut untuk mewujudkannya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga dari Deon Arinaldo. Pertanyaannya yang pertama, apakah biaya PLTS sudah dipertimbangkan perbedaan antara utility scale ground mounted dengan floating PV dan rooftop PV? Apa saja konsiderasi untuk bangun floating PV di laut lepas dari segi tambahan biaya dan resikonya? Mungkin itu 3 pertanyaan untuk hari ini, Pak David. Bisa dijawab satu persatu. Pak Indro dan Pak Yoda juga ingin menambahkan, amat sangat disilahkan. Jadi saya respon dulu Mbak Siva atau dari Pak Indra, Pak Yoda ada dikasih kesempatan dulu. Langsung aja dari Pak David, boleh terlebih dahulu. Baik, baik. Terima kasih pertanyaannya, ini saya catat ada dari Pak Nasef ya, lalu ada Pak Rinto dan Pak Deon. Ini saya pikir pertanyaannya bagus-bagus ya. Dan selalu sering ditanyakan di diskusi-diskusi transisi energi gitu ya. Terkait dengan tingginya biaya PLTS. Nah, saya pikir ini gini, untuk skala kecil, mungkin memang PLTS ini belum ekonomis, itu harus kita akui. Katakanlah skala kecil itu adalah PLTS atap gitu ya. Untuk per kilowatt peak-nya itu saya pikir masih di angka 15 juta sampai 20 juta per kilowatt peak gitu ya. Tentu ini tidak sama kalau misalnya dibandingkan dengan skala utility yang sudah di bawah 1 juta gitu ya. Sorry, di bawah 10 juta, 10 juta per kilowattnya. Nah, ini yang membedakan. Nah, untuk bisa murah memang kata kuncinya adalah economies of scale gitu ya. Tidak mungkin kita membuat murah dalam skala kecil. Jadi saya sangat setuju kalau misalnya IPP gitu ya atau mungkin PLN melalui anak perusahaannya gitu ya membuat lebih banyak lagi PLTS skala besar. Karena pasti lebih murah. Membangun 100 katakanlah 145 megawatt peak PLTS atap dibandingkan 145 megawatt ini ya PLTS Cirata pasti lebih murah Cirata gitu ya. Itu salah satu mungkin strateginya dibuat dalam bentuk atau dalam skala grid gitu ya, terkoneksi ke jaringan skala besar. Nah, itu untuk bisa lebih murah. Terkait swasta meningkatkan EBT, ini mungkin ini ya, jawabannya ini bisa beda-beda gitu ya. Tapi saya melihat di Indonesia itu ada tren 100% renewable energy ini ya, company gitu ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang menuju 100% listrik EBT minimal gitu ya. Nike gitu ya, Coca-Cola dan yang lain. Mereka itu membeli renewable energy certificate kepada PLN. Nah, ini tentu salah satu ini ya, kalau semua orang atau semua perusahaan swasta itu membeli renewable energy certificate dan PLN kehabisan gitu ya, pasti PLN akan mencari cara supaya bisa jual RCC-nya lebih banyak gitu ya. Renewable energy certificate lebih banyak. Maka dia tentu membangun pembangkit listrik energi terbarukan lebih banyak lagi kan kira-kira gitu karena ada insentif di sana gitu ya. Jadi kalau kita membeli beramai-ramai lalu PLN nggak bisa menjual maka dia mau nggak mau terpaksa bikin kan gitu kira-kira. Mungkin itu jawaban gampangnya gitu ya. Tapi sebetulnya banyak jawaban lebih dari itu sebetulnya gitu ya. Dan mungkin di luar dari topik diskusi kita gitu ya. Saya mohon izin tidak menyampaikan lebih detail. Lalu terkait dengan pertanyaan Pak Rinto ini sebetulnya abang saya juga nih gitu ya. Jadi terima kasih pertanyaannya. Kenapa ada hambatan gitu untuk mempercepat EBT kita? Nah, memang kita harus akui katakanlah dari capaian kinerja yang baru-barusan ini dipresentasikan gitu ya, kita belum mencapai, itu harus kita akuin. Karena memang ada disrupsi lah gitu ya, demand turun dalam beberapa tahun terakhir dan masih akan rebound gitu ya, akan kembali normal. Nah, kalau misalnya kita bicara 1 megawatt hour per kapita gitu ya, saya sebetulnya orang yang tidak terlalu pro kepada early retirement gitu ya. Tapi ini sebagai sikap pribadi gitu ya. Jadi saya lebih setuju biarkan pembangkit yang ada itu ini ya pensiun secara gradual sesuai dengan umur proyeknya. Kalau dia masih 10 tahun lagi silakan nanti tahun ke-11 baru dipensiunkan gitu ya. Lalu kalau kita konteks bicaranya 10 megawatt hour per kapita, tadi satu biarkan seperti itu. Lalu kita bicara yang 9 gitu ya, 9 bagian, maka disitulah kita mempercepat solar
dan PLT Pump Storage ini tadi gitu. Jadi biarkan incumbent tetap jalan, tapi kita harus membenahi yang 9 lagi gitu ya. Yang satu as it is, karena satu ini kan nanti jadi kecil, 1/9 jadi kecil nanti gitu ya. Jadi dia akan less than 10% nanti lama-lama kan kira-kira gitu. Nah mungkin itu jawaban ininya ya. Eh, Terkait dengan itu hambatan ya. Jadi memang ada hambatan dan saya pikir tidak ini ya. Dalam waktu dekat itu akan segera terselesaikan. Apalagi sudah ada banyak program-program, misalnya JETP, lalu ada Indonesia Australia ini juga ya kerjasama yang 200 juta dolar gitu ya bantuannya. Saya pikir itu kalau direalisasikan akan mempercepat juga gitu ya untuk merumuskan roadmap-nya, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau Australia bisa gitu ya, misalnya Australia itu saya kasih gambaran, mereka menargetkan 82% 2030. Mereka sekarang di angka 40. Jadi kurang lebih 6 tahun lagi gitu ya. Saya selalu ada joke gitu dengan orang Australia. Kayaknya orang Australia nggak pinter-pinter amat daripada orang Indonesia gitu ya. Indonesia juga bisa gitu. Saya suka candain gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa juga menuju ke sana gitu ya. Nah itu lalu terkait Pak Deon, apakah sudah mempertimbangkan skala ini ya, biaya PLTS-nya itu skala grade gitu ya. Saya pikir jawabannya gini, di paper itu ada namanya sensitivitas gitu ya. Terkait dengan harga itu kita simulasikan plus minus 10%. Nah, itu sebetulnya 10% itu bisa mengcover untuk PLTS terapung gitu ya. Jadi kalau PLTS terapung kan memang masih lebih mahal secara material dibandingkan biaya PLTS ground mounted gitu ya. Nah, lalu katakan ada juga yang minus 10%. Artinya, kalau di masa depan turunnya harga PLTS itu lebih cepat, maka kira-kira perubahan biayanya di angka itu gitu ya. Jadi masih nggak jauh-jauh dari angka 90 lah bisa dikatakan gitu ya. Jadi sudah mempertimbangkan skala utility sebetulnya. Nah, lalu terkait risiko-risikonya ya tentunya ada gitu ya. Makanya kita memanage dengan kalau risiko kehandalan sistem, maka tentu perlu ada ini mungkin ya studi lebih lanjut gitu ya untuk melihat lebih detail gitu ya bagaimana balancing dalam konteks ini ya mungkin operasional harian gitu ya atau mungkin dilihat lebih ini lagi ya lebih kecil lagi mungkin dalam 30 menit gitu ya karena memang di studi ini skalanya 1 jam atau 60 menit bisa jadi dengan 60 menit bisa terpotret lebih detail lagi gitu ya tetapi yang mau saya sampaikan untuk studi ini adalah batas atas gitu ya jadi angka-angka itu adalah katakan angka 91 atau 95 itu adalah batas atas tertinggi yang saya yakini akan turun jauh atau di bawah dari angka itu. Karena kami menggunakan asumsi biaya tahun ini untuk hydro, geothermal, dan yang lain. Untuk PLTS, pakai prediksi harga 2030, padahal nanti studi ini untuk 2050 gitu. Jadi angka 91 atau 95 ini adalah upper bound-nya, batas atasnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya respon. Sebentar saya kembalikan lagi ke Mbak Siva. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak David. Untuk Pak Indra dan Pak Yoda, apa masih ada tanggapan? Jika masih ada, mohon dipersingkat Pak karena keterbatasan waktu. Bagaimana Pak Indra dan Pak Yoda? Cukup, Mbak. Oke, Cukup, Mbak. Sementara cukup. oke, baik, baik, baik. Terima kasih banyak Pak Indra dan Pak Yoda atas balasannya. Izin Pak David dan Bapak Ibu semuanya, karena keterbatasan waktu, sesi diskusi ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk para peserta dan juga narasumber kita atas diskusi yang luar biasa pada webinar kali ini. Baik. Namun, untuk para peserta yang masih ingin menyampaikan pertanyaannya, kami silahkan untuk menyampaikan secara langsung kepada Pak David melalui alamat email david.silalahi@anu.edu.au. Saya izin untuk mengulangi, bisa langsung ke email Pak David di david.silalahi@anu.edu.au. Sampailah kita di penghujung acara hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah berbagi pengetahuan mengenai potensi energi terbarukan di bumi pertiwi kita ini. Sebelum menutup acara Bapak kali ini, kepada Pak David untuk menyampaikan sedikit closing statement untuk hari ini. Silahkan Pak David. Baik, terima kasih Mbak Siva. Mungkin sebagai penutup, saya lagi-lagi mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Gatrik, dalam hal ini Mas Pandu dan tim yang sudah
demikian baik itu ya menyiapkan acara ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Indra, Pak Yoda sudah berkenan sharing gitu ya untuk berbagi concern gitu ya. Sebetulnya paper ini apakah bisa dijadikan ini ya landasan berpikir di level praktis gitu ya kira-kira ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik diskusi karena memang lagi-lagi suatu model itu belum tentu benar tetapi bermanfaat. Itu sudah pasti gitu ya. Sehingga membuka ruang diskusi untuk kita memajukan ini ya sektor energi kita untuk transisi menuju 100% listrik energi terbarukan yang tadi kita lihat sama-sama peluangnya sangat besar karena potensi solar kita, potensi energi surya kita besar, ditambah potensi PLT pump storage kita besar dan harga keekonomiannya pun masih dalam jangkauan gitu kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka diskusi-diskusi yang lebih luas mungkin di forum-forum di internal PLN atau mungkin di BRIN atau mungkin di forum-forum lain juga gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga kepada peserta yang hadir, sahabat-sahabat dan teman-teman yang sudah mendukung. Semoga semua sehat dan semakin sukses. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak David dan juga Pak Indra dan Pak Yoda. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah membagi waktu, ilmu, dan pengetahuannya kepada kami semua di sore hari ini. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan di awal, akan ada door prize menarik untuk satu penanya terbaik. Dan penanya terbaik kita hari ini adalah peserta Zoom atas nama username Nasef. Untuk Pak Nasef, kami ucapkan selamat dan selanjutnya akan dikontak oleh panitia kami untuk pemberian door prize. Kami mengucapkan selamat kepada penanya terbaik, semoga door prize yang diterima dapat bermanfaat. Bapak, Ibu peserta webinar sekalian, dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh peserta yang telah hadir. Kami informasikan bahwa link daftar hadir, unduh materi, dan sertifikat dapat diakses pada link yang telah dibagikan panitia pada kolom chat di linktree/Perpusgatrik. Bagi Bapak atau Ibu yang tertarik dengan literatur dengan tema seputar ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan, dapat menghubungi Pustakawan Ditjen Ketenaga Listrikan atas nama Ibu Ernawati, Ibu Dina Andriani, dan Bapak Muhammad Nur. Juga untuk mengetahui informasi terkini dan buku-buku terbaru, jangan lupa follow akun Instagram Perpus Ditjen Gatrik di @perpus.gatrik atau dengan mengakses website Perpus Gatrik di gatrik.esdm.go.id/perpus. Saya, Sifa Islami, mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara webinar ini. Saya akan menutup acara bedah baper 100% Renewable Electricity in Indonesia pada hari ini dengan kutipan dari pimpinan Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan, bahwa untuk menjadi pegawai yang unggul, selain pendidikan tinggi juga perlu didukung oleh 3K, karakter, kompetensi, dan kapabilitas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Indra, Terima kasih Pak Pak Yoda, David, Terima kasih Pak 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 David. David, Pak Indra, Pandu, Terima kasih Pak Asifah. Pandu, Putra. Terima kasih Bapak semuanya. Ibu. Thank you Terima semua. Thank you Pak Yoda, luar biasa nih reviewer. kasih Siap, Mas siap, David, Pak Dokter. Pak Yoda, Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak David. Terima kasih Bos. Gimana sehat Bos? Kapan lulus Bos? Ini masih direkam nggak ini? Jangan bicara yang berat-berat nih.